Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat mengikuti acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 putaran kedua dengan tema pembangunan SDM dan sumber daya alam untuk Yalimo yang sejahtera dan maju dan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Yalimo, Bapak Parama, dipersilakan. Shalom. Sebelum kita memulai debat publik, calon Bupati Kabupaten Yalimo dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, mari kita landasi dengan doa. Doa yang saya akan bawakan adalah doa Kristen. Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikannya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit, bumi, laut, serta segala isinya. Sore yang indah ini ya Tuhan, di tempat ini kami sekalian yang hadir dalam acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020. Kami sangat bersyukur karena kasih anugerah Tuhan masih kami miliki sampai saat ini. Dari terbitnya matahari hingga di sore hari ini, sinar kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, acara debat publik yang kami laksanakan di sore hari ini, biarlah terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Bapa, ya Tuhan kami dalam kerajaan surga, kami sebagai penyelenggara KPU Kabupaten Yalimo, kami tidak sanggup dan tidak mampu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu di tempat ini. Iya Bapa, ya Tuhan kami dalam kerajaan surga, pun demikian juga kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo yang hendak berdebat di dalam acara ini, biarlah hikmat marifat surgawi menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, biarlah semuanya itu akan berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan kami dalam kerajaan surga, pun demikian juga kami berdoa untuk masyarakat Kabupaten Yalimo yang menyaksikan siaran yang terjadi di sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian. Bapa, sungguh masih banyak yang kami mau minta kepada-Mu, tetapi sebelum timbul dalam mulut yang penuh dosa ini, Tuhan sendiri sudah mengetahuinya. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami dan layakkanlah kami sebagai anak-anak ketebus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilakan berdiri.
Para hadirin yang terhormat, berikut mari kita sambut moderator kita yang akan memimpin debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020 putaran kedua. Moderator kita adalah Paul Weroditi, Pendidikan Strata 1 Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Adapun profesi yang pernah dijalani adalah produser Berita Papua, Metro Papua TV, manajer berita dan current affairs pada Papua TV, presenter dialog dua arah Papua TV, manajer berita dan program pada kanal Noken Livecom, dan presenter dialog pada program Noken Bicara pada kanal Noken Live. Mari kita sambut moderator kita yang akan memimpin debat kita di hari sore ini. Kepada Paul Weroditi dipersilakan. Mari kita beri aplaus. Selamat sore semua. Terima kasih untuk MC yang sudah mengantar kita dalam acara pembukaan debat publik kali ini. Baik, saya langsung saja mengucapkan selamat datang kepada para undangan dan kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam acara debat publik Kabupaten Yalimo tahun 2020. Putaran kedua dengan tema pembangunan SDM dan SDA untuk Yalimo yang sejahtera dan maju dengan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Baik, pada sore ini kita langsung saja akan memperkenalkan pasangan calon yang ada pada saat ini. Pasangan nomor urut 1, calon Bupati Erdi Dabi Esos dan calon Wakil Bupati John W. Wilil, AMD PAR, didukung oleh partai politik PBB, PKB, dan Gerindra. Silakan menuju ke mimbar. Berikutnya pasangan nomor urut 2 dengan calon Bupati Lakius Peyon SST PAR dan calon Wakil Bupati Nahum Mabel SH, didukung oleh Partai Hanura, PDIP, Nasdem, Garuda, PKS, P3, PSI, PAN, Demokrat, dan PKPI. Silakan menuju ke mimbar. Baik, mengawali debat kali ini, kita akan mendengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Yalimo. Tempat dan waktu dipersilakan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 yang kami hormati, Saudara Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, yang kami hormati panelis, yang kami hormati pula anggota KPU Provinsi Papua, yang kami hormati pula anggota Bawaslu Provinsi Papua, yang kami hormati TNI Polri yang bertugas pada pelaksanaan debat sore hari ini. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur karena atas kasih dan anugerahnya sehingga hari ini bisa kita berkumpul kembali pada pelaksanaan debat kedua
pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020. Pertama-tama kami menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi Gereja GJRP yang hari ini telah melaksanakan hari Hut. Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun GKI di Tanah Papua yang ke-64 tahun. Pertama-tama dalam pelaksanaan debat, yang pertama yang sudah kami selenggarakan pada tanggal 7, sudah terlaksana dengan amat baik. Ketika pasangan calon menyampaikan visi misi dan program kerja, masyarakat kita di Kabupaten Yalimo juga telah mengikuti dan menyimak apa yang disampaikan oleh pasangan calon. Dan hari ini kita akan sedang laksanakan debat antar pasangan calon yang kedua, di mana kita laksanakan di Elelim, Kabupaten Yalimo. Saya berharap dengan visi misi dan program kerja yang akan disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 bisa juga diikuti oleh masyarakat kita, sehingga masyarakat memahami visi misi dan program kerja yang sudah dicanangkan oleh pasangan calon. Saya berharap pada saat pelaksanaan debat kedua, proses debat ini bisa berjalan dengan baik, aman, terkendali, dan masyarakat kita juga bisa mengikuti secara langsung yang disiarkan oleh RRI Wamena. Kami juga menyampaikan permohonan maaf karena kami tidak bisa menyiarkan secara langsung dikarenakan banyak kendala teknis yang kami alami, sehingga kami meminta kepada informasi penyiaran publik atau TVRI untuk menyiarkan secara tunda. Jadi ini informasi yang perlu kami sampaikan juga kepada pasangan calon, tim kampanye, dan kepada kita semua. Hari ini dalam pelaksanaan debat, kami berharap semua akan membuat suasana di dalam ruangan ini, bahkan masyarakat yang sedang mengikuti melalui RRI bisa menarik, sehingga debat ini kita selesaikan dalam suasana aman, damai, dan menarik. Karena masyarakat kita juga ingin mengikuti secara langsung, tapi kami tidak bisa menyiarkan secara live pada debat putaran kedua ini. Kami atas nama KPU menyampaikan permohonan maaf karena kami mengalami banyak kendala dalam hal ini secara teknis. Bapak Ibu yang kami hormati, tahapan pelaksanaan kampanye ini selama 71 hari. Kita mulai dari tanggal 26 September sampai dengan berakhir pada tanggal 5 Desember. Sehingga selama 70 hari ini, kami berharap kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk menyampaikan visi misi pasangan calon, sehingga masyarakat kita di Kabupaten Yalimo juga bisa mengikuti dengan visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon. Kami berharap materi yang sudah dirumuskan oleh Bapak Ibu panelis ini bisa didalami oleh pasangan calon melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu panelis. Dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung pelaksanaan debat ini, sehingga pada sore hari ini akan kita selenggarakan debat ini di tempat ini, di gedung DPR Kabupaten Yalimo. Dan perlu juga kami ketahui bahwa pelaksanaan debat ini adalah kegiatannya KPU.
atau kegiatan yang difasilitasi oleh KPU sehingga tidak menafsirkan dari pandangan yang lain. Karena di dalam ketentuan diizinkan untuk penyelenggara melaksanakan tahapan di fasilitas milik pemerintah, kecuali kegiatan kampanye. Itu memang dilarang dalam ketentuan. Sehingga debat ini bisa kita laksanakan di gedung DPR Kabupaten Yalimo. Dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua dalam pelaksanaan debat ini. Kami berharap semua yang hadir bisa mengikuti dan menyimak apa yang disampaikan oleh kedua pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wah, wah, wah. Demikianlah sambutan Ketua KPU Kabupaten Yalimo. Baik, akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Langsung saja kami perkenalkan panelis yang hadir pada saat ini. Yang pertama, panelis kita, Dr. Yuliance Alexandrina Burdam Esos MAB. Sehari-hari berprofesi sebagai dosen pada Fakultas FISIP Universitas Cendrawasih dengan kepakaran pada manajemen pelayanan publik. Selain itu, beliau bertugas sebagai staf ahli di DPRP. Panelis kedua kita, Fritz Ramandai Esos MH, keseharian bertugas sebagai Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat. Kepakaran beliau pada manajemen konflik, berpengalaman menyelesaikan berbagai konflik di daerah. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Ketua AJI Papua periode tahun 1999 sampai 2004. Pemirsa dan para undangan serta pasangan calon, sebelum debat dilangsungkan akan kami membacakan tata tertib debat yang harus dipatuhi oleh kedua pasangan calon. Berikut tata tertib debat. Demikianlah tata tertib debat untuk dapat menjadi perhatian bersama. Kami langsung saja melanjutkan pada segmen pertama. Aturan main di segmen pertama adalah pemaparan visi misi dan program kerja 100 hari. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Waktu yang diberikan untuk berbicara adalah 5 menit sejak mulai berbicara. Baik, visi kami Yalimo menang. Misinya ada banyak, tetapi kaitan dengan topik hari ini, yaitu SDM dan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam. Kami mempunyai beberapa misi, terutama pengelolaan sumber daya alam berbasis pada masyarakat lokal, di mana tetap memperhatikan hak-hak daripada masyarakat asli yang mendiami wilayah Kabupaten Yalimo. Juga kami tetap memperhatikan lingkungan hidup, aspek dari lingkungan hidup, di mana Yalimo berada di daerah yang memberikan kontribusi bagi kelangsungan Sungai Mamberamo, dan juga merupakan bagian dari Taman Nasional Koja. Ada banyak flora dan fauna endemik yang kita miliki di wilayah ini, sehingga pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Yalimo tetap memperhatikan hak-hak daripada
masyarakat asli Papua, terutama penduduk lokal di wilayah Kabupaten Yalimo, dan kami juga tetap memperhatikan dari aspek lingkungan hidup. Kedua hal yang penting dalam rangka pengelolaan sumber daya alam. Hal yang kedua kaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sebagaimana seperti visi misi kita terdahulu pada periode yang lalu, maka di saat itu Yalimo masih tertinggal jauh, sehingga semangat kita adalah bagaimana kita membuka sejumlah sekolah-sekolah dasar yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada putra-putra Yalimo untuk dapat mendapatkan kesempatan belajar. Namun kita akui bahwa dalam hal guru, efektivitas guru memang masih tergolong belum efektif, tapi kami masih punya kesempatan untuk periode kedua. Kita harapkan untuk kita evaluasi, yang baik kita akan terus pertahankan, dan yang kurang kita akan evaluasi untuk diperbaiki. Ada sejumlah hal yang juga menjadi perhatian, adalah terutama untuk pendidikan tinggi. Yalimo termasuk salah satu kabupaten yang sudah menyediakan asrama, tapi ada beberapa kota studi yang belum, tapi hampir semua kota studi kita sudah siapkan asrama-asrama dalam bentuk kontrakan, hanya Jayapura yang sudah permanen. Tapi juga kami perhatikan soal bantuan studi dan juga biaya makan minum untuk setiap kontrakan dan asrama. Itu untuk tingkat yang paling tinggi, tapi untuk pendidikan dasar sudah jalan sebagian, tapi masih banyak di belakang sana yang perlu kita benahi secara bersama-sama. Baik, satu itu Pak. Masih ada waktu? Apa ada yang mau ditambahkan? Baik. Baik, terima kasih. Sesuai dengan topik tadi bahwa pertama kita melihat sumber daya alam kita yang luar biasa ini, tentu kita harus bina orang. Siapa kita bina orang adalah sumber daya manusia. Yang kelola sumber daya alam yang luar biasa di Yalimo yang kita miliki ini adalah yang kelola adalah sumber daya manusia. Tentu pembinaan ini di tingkat-tingkat bawah sampai atas kami akan evaluasi, kami tingkatkan yang pimpinan-pimpinan yang terdahulu lakukan kita akan tingkatkan. Dan yang penting sekali adalah pembinaan sumber daya manusia. Hal yang berikut, dalam 100 hari kerja sesuai dengan misi yang kita sanangkan, kami akan turun. Waktu berbicara telah habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Kesempatan berikut pada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil tempat. 5 menit waktu diberikan untuk penyampaian visi misi. Baik, selamat sore para pemirsa yang terhormat anggota KPU Kabupaten Yalimo dengan 5 komisioner, yang terhormat anggota Panwaslu, yang terhormat para panelis, dan seluruh masyarakat Kabupaten Yalimo yang kami kasih. Dan selamat ulang tahun Hari Pekabaran Injil GJRP, Gereja Jemaat Reformasi Papua. Hari ini tepat tanggal 28 Oktober mereka merayakan di Abenao pada hari ini. Kami sampaikan bahwa kepada KPU dan Panwaslu juga terima kasih bahwa ada mengulur-ulur waktu untuk kita
Saya hitung saya punya jam itu kita tunggu 1 jam setelah saya tiba di depan kantor ini. Terima kasih, kami harap untuk lain kali kita konsekuen. Kalau mau jadi pemimpin daerah, kita konsekuen. Kemudian kami sampaikan visi misi kami adalah maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Dari sisi pendidikan, bahwa kemajuan suatu daerah adalah penyiapan SDM. Dan pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah atau pemerintahan. Baik itu pemerintahan yang mendapatkan SDM mempersiapkan IPM, Indeks Prestasi Manusia, disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian itu melalui pendidikan S1, S2, dan S3. Yalimo memiliki hanya salah satu orang S3. Padahal potensi-potensi untuk anak-anak Jali juga banyak ada. Ketika kami dipilih akan mencoba bahwa SDM kami akan siapkan dari yang satu ada kita tambah 2 menjadi 2 orang. Kemudian sekolah bersatu atap. Kita mendidik manusia. Kita tidak memerintahkan dari jauh, tetapi kita melekat mengawasi pelaksanaan pendidikan di daerah, sehingga pendidikan itu berkualitas. Kita bandingkan karena kami maju, karena melihat ada kekurangan. Kami maju karena ada kekurangan. Sehingga kami mempunyai misi untuk memperbaiki SDM Yalimo. Kami memulai dengan suatu pendekatan, lebih mendekatkan diri dengan masyarakat pendidikan di bidang pendidikan terutama. Kemudian kita tidak bisa berjanji kepada masyarakat karena Yalimo tahu bahwa 2 tahun ini aset kami ada yang disebut adalah pendidikan beasiswa. 2 tahun tidak berjalan. Maka itu bukan dana pembangunan fisik, tetapi itu termasuk belanja para mahasiswa. Sehingga kalau kami dipilih bahwa beasiswa tidak boleh dimasukkan dalam dana COVID atau apapun. Karena pendidikan berjalan terus, setiap bulan bayar terus. Atau setiap per semester bayar terus. Jadi dana itu tidak bisa masukkan. Kami sangat menyesal bahwa penyiapan SDM kali ini kami tidak memanfaatkan kepada mahasiswa-mahasiswi kami, mereka tunda dengan semester kali ini. Sehingga ketika kami memilih bagian untuk penyiapan SDM, kami akan lebih efektif, efisien, dan kami mengawasi pelaksanaan pendidikan di daerah ini. Karena pendidikan itu sangat penting. Wah. Sesuai dengan visi misi kami, jika Tuhan menghendaki, kami akan membuat kursus-kursus buat pegawai negeri. Karena di dalam kantor juga belum ada yang membuat, yang bisa mengetik. Ini salah satu hal yang menghambat. Maka kami akan membuat kursus-kursus di kantor, perkantoran, dan juga kami akan membuka kursus-kursus bahasa Inggris dan sekolah-sekolah yang akan ada. Dan juga untuk ekonomi, SDM. Sekarang kami lihat banyak penebangan hutan yang ada di sepanjang jalan ini. Kami akan buat aturan untuk melarang bagi siapa saja yang akan menebang hutan dengan sembarang sepanjang jalan Trans Wamena Jayapura. Ya, SDA, ini masalah SDA yang kita akan lebih tertibkan melalui suatu produk daerah. Waktu berbicara habis. Terima kasih, kita beri aplaus kepada kedua pasangan calon yang telah menyampaikan visi misinya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Saya, Stevina Kawer, mengajak kepada seluruh pemilih di Kabupaten Yalimo
untuk mensukseskan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Kabupaten Yalimo kita memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil, dan bijaksana. Saya mengajak dan menghimbau kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, tim sukses dan masyarakat untuk mengikuti semua tahapan pemilihan agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi protokol kesehatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kami bisa ikut memilih kah? Boleh, kamu dua bisa ikut memilih. Tapi kamu dua harus pakai masker. Saya, Yehemia Walianggen, kami mengajak kepada masyarakat Kabupaten Yalimo datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk menyalurkan hak suara. Satu suara akan menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun mendatang. Yalimo memilih. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah. Terima kasih pemirsa di rumah dan para undangan yang ada di ruang sini. Kita akan melanjutkan pada segmen kedua. Baik, saya akan menjelaskan pada segmen kedua aturan mainnya. Aturan pada segmen kedua adalah penulis bertanya kepada pasangan calon dan pasangan calon harus menjawab sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 menit untuk setiap jawaban. Baik, saya langsung saja kepada penulis nomor 1. Ibu Yulianti bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Setelah menyimak penyampaian visi dan misi Bapak berdua, maka untuk mewujudkan program prioritas pembangunan Kabupaten Yalimo yang ditawarkan oleh paslon dalam visi dan misi, tentu tidak hanya bergantung pada pendapatan asli daerah. Kepala daerah ini dituntut untuk berperan aktif dalam merebut program atau kegiatan di tingkat pusat untuk dilakukan di daerah. Jika Bapak berdua terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, bagaimana strategi Bapak berdua merebut program nasional yang disinkronkan dengan program prioritas Bapak berdua di Kabupaten Yalimo? Baik, waktu berbicara kami berikan waktu 3 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Baik, kami dipilih oleh rakyat menjadi Bapak rakyat. Sebagai Bapak Kepala Keluarga, kami siap mencari dengan akal pikiran hikmat yang Allah beri untuk kami melobi dana di luar dari APBD yang ada di Kabupaten Yalimo. Kemudian kami akan menertibkan dengan suatu produk hukum peraturan daerah tentang retribusi dan pajak yang selama ini retribusi kami amburadul tidak pernah berjalan, maka kami punya berkewajiban, kami akan tertibkan retribusi supaya ada pendapatan. Selalu kita hanya membacakan pendapatan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk fisik, tetapi kami upayakan menjadi Bapak, betul-betul Bapak untuk mencari kesejahteraan rakyat Yalimo demi pembangunan Yalimo 5 tahun ke depan melalui RPJMD yang sudah dahulu almarhum tinggalkan, maupun kami akan memperbaiki yang kurang sesuai dengan gaya atau situasi yang ada sekarang. Silakan ditambahkan untuk calon. Ya, baik. Untuk pendapatan di daerah bukan hanya saja dari PAD atau daerah, tetapi banyak yang dapat kami hasilkan untuk di Yalimo. Apalagi jalan Trans Sumatera Jayapura ini sudah tembus. Ini salah satu faktor ekonomi, politik ekonomi, dan ke depan akan ada mobil keluar masuk lewat Jayapura ke Wamenang. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting untuk kami akan berpikir ke depan. Dan salah satu hal yang sangat penting lagi, bagaimana kita bisa mendapat ini
banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dari pusat maupun provinsi yang sementara tidak mengambil pajak untuk kalian C. Maka kami akan menagih kepada para kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Yalimau. Dan pajak itu memang sama sekali ada yang sudah bayar dan ada yang tidak. Maka kami akan jelaskan kembali. Masih ada waktu? Akan ditambahkan? Oke, waktu cukup. Baik, kita beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Panelis dari kedua akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu yang sama, 3 menit diberi kesempatan sejak Bapak berdua mulai berbicara. Dan pertanyaan kepada panelis nomor 2, silakan ditanyakan. Ya, baik. Setelah membaca dan mencermati visi misi dari Bapak berdua, terdapat 8 program strategis yang ditawarkan untuk periode 5 tahun. Antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan dasar, dan keterampilan kesehatan ekonomi kerakyatan, penghormatan terhadap masyarakat adat, pelibatan partisipasi perempuan dalam segala aspek, penataan birokrasi pemerintah daerah, penguatan hukum dan hak asasi manusia. Pertanyaan atas 8 program strategis Bapak berdua. Jika Bapak berdua terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 5 tahun, bagaimana strategi utama dalam melaksanakan 8 program strategis tersebut yang disinkronkan dengan kebijakan pusat dan kebijakan daerah? Dan bagaimana memberikan akses terhadap publik untuk melihat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan tersebut? 3 menit waktu diberikan untuk berbicara. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentu kita ada beberapa hal yang menjadi visi misi kita, tetapi sebagian misi sudah kita lakukan dan akan kita lanjutkan. Tetapi hal yang penting dalam rangka mendorong pemerintahan yang transparan dan terbuka, kami seperti dalam debat yang lalu kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Yalimau sudah mendorong dan sudah memulai pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, e-government. Sehingga di sana kami juga sudah memiliki planning, budgeting, monitoring, dan artinya kita berharap 2024 setiap orang itu cukup bertemu dengan sistem. Ini adalah visi yang kita sudah mulai. Jadi hari ini kita di Yalimau orang berdatang urusan menyangkut keuangan. Tidak ada lagi orang bisa menerima uang fisik. Semua melalui rekening, dan rekening itu adalah harus pakai punya rekening berdasarkan EKTP sehingga pembuktiannya jelas. Nah, ini adalah bagian dari proses transparansi yang kita laksanakan, dan kami sudah mulai bagaimana sistem uang ini bisa tersalur melalui orang, melalui rekening yang jelas, supaya pertanggungjawaban tepat. Khusus untuk bantuan sediahin kami sudah mulai tahun lalu, tahun ini akan kita lakukan, tetap kami menggunakan rekening yang mana pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan tahun ini saya sudah hentikan, tidak ada lagi memo bupati memberikan bantuan sosial kepada perorangan tanpa melalui rekening. Jadi setiap orang menerima uang dari keuangan Kabupaten Yalimau harus masuk di rekening. Nah, itu adalah bagian dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan. Dan yang kedua, tahun ini kami rencanakan bahwa
setiap orang yang menerima bantuan sosial maupun bantuan di dalam pertanian itu harus diverifikasi dan memiliki akun bank dan memiliki KTP. Dan ada tim yang harus verifikasi, jadi tidak perlu masyarakat langsung ke bupati atau ke bupati. Ini supaya semua orang bisa mendapatkan akses. Waktu habis. Dalam isu strategis pembangunan yang ditawarkan dalam visi dan misi, menyebutkan bahwa revitalisasi UKM dan industri kreatif, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi masih belum terdominasi oleh sektor investasi dalam visi misi Bapak berdua. Pertanyaannya adalah, jika Bapak berdua terpilih sebagai bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan, apa saja kebijakan dan program yang dapat dibuat dalam rangka pembangunan kemampuan ekonomi masyarakat melalui program yang ditawarkan tadi, dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan memberikan insentif bagi usaha mikro menengah. Silakan. Waktu 3 menit diberikan sejak pasangan calon berbicara. Untuk membangun SDM, ada kaitannya dengan ekonomi. Pola pikirnya kita akan rubah. Pola pikirnya ini, bagaimana orang-orangnya ini, bukan hanya diberikan uang saja, tetapi bagaimana dia bisa terjun langsung di bidang itu. Harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan untuk dia bisa usaha ekonomi dalam UKM, bisa bersaing dengan teman-teman kami dari luar Papua. Ini caranya apa? Ada dana-dana desa dari anggaran 300 kampung. Bila perlu dia berkuasa di kabupaten ini, menguasai, wajib satu desa dia mempunyai 1 kios di kabupaten Yalimo, bukan di kampungnya tetapi di kabupaten, supaya dia bisa bersaing dengan teman-teman di kabupaten lain. Dan itu kami akan membuat aturan-aturan yang dan membatasi siapa yang akan datang masuk dan siapa yang akan keluar. Ya, untuk memajukan ekonomi di daerah, kami berkewajiban memberikan 80% untuk anak-anak asli Papua atau OAP, kemudian 20% kepada teman-teman pengusaha dari luar Papua. Supaya menjadi cermin, anak-anak Papua juga maju. Kita tidak membiarkan seperti di kota-kota lain yang kami lihat. Pinang kami punya, bukan orang Papua yang jual. Sagu kami punya, bukan orang Papua yang jual. Ikan kami punya, bukan orang Papua yang jual. Orang Papua hanya duduk di tanahnya sendiri, hanya jual sayur, ubi di jalan. Kami Yalimo akan memperdayakan masyarakat kami supaya mereka layak untuk duduk jual hasil bumi. Kemudian kami akan membatasi kalau melebihi kapasitas daripada penghasilan masyarakat Yalimo, kami akan membatasi kalau pengusaha dari luar dia masuk melebihi masyarakat kami. Itu kewajiban kami. Itu dilakukan sesuai dengan produk-produk hukum daerah. Kami akan tetapkan. Kemudian berhubungan dengan kios, toko, warung, itu siapa saja yang mau berkembang, kami akan mendidik dan kami akan upayakan kalau orang yang mau maju, upayakan mereka ikut kursus-kursus. Kami dikirim ke luar Papua supaya mereka mendapatkan pengalaman, kembali mereka akan membangun diri seperti apa yang diharapkan mereka. Apa yang mereka menyaksikan kepada terhadap orang-orang lain atau teman-teman dari non-Papua yang mereka lakukan, mereka juga sama dengan kami.
Karena ini dilematis untuk seluruh Papua. Seluruh Papua sama. Orang Papua jadi penonton. Ekonomi politik juga diserang orang Papua. Terima kasih. Waktu habis. Kembali kita beri kesempatan kepada panelis 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Bapak berdua, perempuan adalah bagian dari kemajuan dan peradaban manusia yang memiliki potensi dalam berbagai aspek pembangunan. Di dalam mewujudkan visi dan misi Bapak berdua, ada program strategis yang melibatkan perempuan dalam aspek politik, sosial dan budaya, serta akses modal usaha. Jika Bapak berdua dipercayakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, apa strategi Bapak berdua dalam melibatkan partisipasi perempuan Yalimo dalam aspek politik, sosial dan budaya, serta akses modal usaha? Waktu 3 menit diberikan sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Kenapa kami sanangkan satu misi untuk perempuan? Karena perempuan kedudukannya sama dengan laki-laki sisi lain. Sehingga untuk memberdayakan perempuan, kami akan lakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Satu pengaruh kami di Kabupaten Yalimo adalah di sini ada 3 suku besar, suku Yali, Mek, dan Kapolri. Cara hidup minum makan mereka, karakteristik mereka berbeda. Sehingga kita mau libatkan, memberikan suatu keringanan kepada ibu-ibu, bagaimana kami rangkum, sekolahkan ibu janda dan lain-lain. Program ini harus diutamakan, sehingga misi kami diantaranya kita mau memperdayakan perempuan sesuai dengan karakter hidup orang Yali yang mendiami ada 3 suku, terutama suku Yali besar, Mek, dan Kapolri. Terima kasih. Masih ada waktu? Apa ada yang mau ditambahkan? Baik, jadi kalau untuk perempuan ini di Yali, sudah banyak perempuan di Yalimo sini yang sukses dalam bidang pendidikan. Jadi saya kira tanpa harus pemerintah dorong pun mereka sudah siap untuk mengambil bagian dalam segala aspek pembangunan, baik dari sisi bisnis, ekonomi, maupun politik, maupun birokrasi. Dalam hal kebijakan di pemerintah, kami juga hari ini ada 1 orang yang sudah jadi kepala dinas, perempuan asli di sini. Ada juga yang jadi kabak, ada juga yang jadi sekretaris, kepala bidang. Jadi bagi kami antara perempuan dan laki-laki sama. Ya mungkin hanya soal jenis kelaminnya. Jadi tidak ada dalam perspektif kami bahwa perempuan itu lemah atau laki-laki yang kuat, itu tidak ada. Ya, yang penting adalah mereka menunjukkan kinerja mereka dan sudah otomatis akan mengambil bagian dalam hal pemerintahan maupun swasta. Jadi di sini di tingkat masyarakat pun pemahaman itu sudah mulai berubah. Jadi antara laki-laki dan perempuan sama. Saya pikir ini soal waktu. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama orang-orang ini akan sama seperti daerah lain. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada kedua pasangan calon. Tetaplah bersama kami. Pesta demokrasi
Nuri Nehevi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil, dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan yang limo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah. Di segmen ini akan dijelaskan aturan mainnya. Satu pertanyaan oleh panelis yang akan dijawab oleh kedua pasangan calon. Penanya pertama disampaikan oleh panelis pertama. Harap kedua pasangan calon boleh berdiri. Iya, dalam data statistik menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Yalimo tahun 2018 masih tergolong rendah sebesar 47,13. Nah, untuk meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Yalimo, maka percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan sangat diperlukan dan menjadi prioritas. Jika Bapak berdua dipercayakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana strategi Bapak dalam mempercepat pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan? Baik, pertanyaan sudah disampaikan. Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. 3 menit waktu diberikan untuk menjawab. Indeks prestasi manusia diukur dari tingkat pendidikan, kesiapan, sehingga kami utamakan pendidikan nomor 1. Karena kalau manusia mempunyai pengetahuan, maka dia bisa berbuat apa saja. Sehingga pendidikan itu selama ini kami ditawarkan tapi tidak pernah dilakukan. Yalimo tidak pernah dilakukan karena Papua itu ada mengirim mahasiswa ke luar negeri, tetapi Yalimo itu belum ada pendekatan. Tetapi ketika kami dipilih, kami akan usahakan Yalimo punya jatah harus masuk ke provinsi, beasiswa pemerintah Provinsi Papua untuk studi ke luar negeri. Itu tugas kami. Kemudian anak-anak kami yang ada S1, S2, kami akan memperdayakan, memanfaatkan mereka untuk mereka melanjutkan sampai selesai dengan pendidikan. Mereka kembali menjadi pelaku-pelaku pembangunan di daerah ini. Karena Kabupaten Yalimo ada, mereka akan menjadi tuan dan mereka harus siap SDM-nya. Karena SDM ini kita tuntut berhubungan dengan planning program, government, budgeting, kita bicara bagian ini, tetapi kalau SDM-nya kita belum siap, kita percuma, hanya tahu nama tetapi proses pelaksanaannya seperti apa kita tidak tahu. Kalau kita ukuran Jakarta bahwa taruh di Yalimo sangat tidak bisa. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak daerah, kita mengajarkan lebih efektif, efisien, dan akuntabilitas untuk menyiapkan SDM di Yalimo. Ya, untuk pendidikan dan kesehatan ini memang sangat penting. Jadi kami jika Tuhan menghendaki, untuk guru-guru di dalam kota ini dan juga beda dengan pelajaran di kampung-kampung. Ini tinggal tergantung kepada pemimpin, apa dia bisa langsung turun lapangan atau tidak. Sama juga kesehatan, dia pelayanan kesehatannya di kampung-kampung di sana seperti apa? Di dalam kota seperti apa? Tinggal tergantung kepada pemimpin yang akan
menjadi pemimpin di Kabupaten Yalimo. Dan harus ada perbedaan. Gaji yang ada di dalam kota beda dengan gaji yang sementara ada tugas di kampung-kampung. Sesuai dengan beban kerjanya. Ini kami akan, jika Tuhan menghendaki, kami akan mempertegaskan ini dan kami akan lakukan. Ya, kami akan selektif memberi periksa kepada aparatur kita di Yalimo, karena kami tahu ada yang lain sudah lantik di kabupaten lain, tetapi mereka selalu terima insentif di daerah sini. Kami akan seleksi melihat. Kemudian guru-guru mengajar di sekolah kami, tetapi insentif itu bukan tanggung jawab provinsi, tetapi itu tanggung jawab kabupaten. Sehingga mereka ada di sini, guru-guru itu. Insentif itu beda dengan gaji yang lain-lain. Insentif itu kebijakan dari pemerintah daerah. Kami akan tingkatkan itu dan efektif untuk mengawasi hal ini. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Kesempatan kedua diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Baik. Terima kasih. Pendidikan, kesehatan ini sangat penting. Yang kerja adalah SDM, sumber daya manusia. Ketika SDM kita bagus, kita bina orang bagus, kita sekolahkan pendidikan bagus, tentu sarana dan prasarana yang dirancang dan disiapkan untuk bangun di Yalimo adalah yang dilakukan sumber daya manusia yang punya kualitas. Sehingga kami akan lanjutkan pendidikan yang belum selama ini program tidak normal. Kami tentu Tuhan kehendaki terpilih, kami akan normalkan. Dan di bidang kesehatan yang sementara pemerintahan sedang berjalan bangun rumah sakit di PD, ketika kalau Tuhan kehendaki kami terpilih, kami akan melengkapi sarana dan prasarana yang belum dilengkapi, sehingga pelayanan masyarakat Yalimo ini dengan baik oleh sumber daya manusia kita yang telah terbina. Mungkin itu yang kami bisa lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir kalau kita di Yalimo ini bicara SDM ini, ya di semua tempat SDM itu masih banyak yang kurang, tapi juga sudah jalan. Tapi kalau saya lihat potensi anak-anak Yalimo ini luar biasa. Kita baru 10 tahun melangkah, tapi hampir semua universitas di Jayapura sampai Uncen, ketua BEM itu anak dari Yalimo. Hampir semua ketua-ketua BEM, fakultas, universitas, anak Yalimo semua. Kita harus bangga bahwa anak-anak kita itu anak-anak hebat-hebat. Tidak usah meragukan. Kami yang pakai kota masuk sekolah saya pintar begini, apalagi kita punya area-area yang belakang ini. Jadi tidak usah meragukan untuk SDM orang Yalimo. Sudah luar biasa potensi anak-anak ini sekarang lebih hebat. Saya pikir itu. Jadi pesimisme itu kita tinggalkan. Kita optimis bahwa suatu hari nanti anak-anak Yalimo ini akan jadi pemenang. Itu saya sudah yakin, optimis. Begitu. Jadi saya kira itu ada hal-hal yang kurang. Mari kita sama-sama bekerja, kita benahi. Terima kasih. Waktu habis. Baik, kita beri kesempatan kepada panelis kedua untuk memberikan pertanyaan. Otonomi khusus Papua itu akan berakhir nanti. Ini akan berdampak pada APBD Kabupaten Yalimo. Dan kemudian akan berkurang dan kemungkinan berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat. Konflik sosial
akan muncul. Banyak program dan kegiatan mengalami hambatan. Ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 jika terpilih untuk 5 tahun ke depan. Strategi konkret apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut? Silakan. Baik, pertanyaan sudah diberikan, kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 3 menit diberikan sejak mulai berbicara. Baik, otonomi khusus itu di Papua ini gagal. Gagal karena tidak transparan, akuntabilitas dengan berbasis kinerja. Semua kabupaten kota di Papua otonomi khusus itu gagal. Pemerintah kita menipu pemerintah pusat. Sehingga dana otonomi khusus itu dibagi setiap kabupaten 60%. Yang selama Bapak Lukas NMB menjadi gubernur. Dan dana itu realisasinya tidak jelas di seluruh kabupaten kota. Sehingga itu masuk dalam dana DAK. Dan masyarakat tidak tahu sumber dananya dari mana. Ini ada gedung ini kita bangun, ini kita bangun. Tapi kami yakin dengan APBD yang ada saja, kami akan maksimalkan, mengutamakan program prioritas dahulu, lalu yang lain itu program jangka menengah dan jangka panjang kami kemudiankan. Karena itu anggaran pasti akan mengurangi. Dan itu kita pintar-pintar atur keuangan daerah. Supaya kita tidak kehilangan akal dengan berakhirnya dana otonomi khusus. Terima kasih. Ya, mungkin kami di Kabupaten Yalimo ini kalau dibilang akan berakhir ya, tetap otonomi khusus akan berakhir. Ya, sekarang kami mempunyai satu peluang yang sementara ada di Yalimo, yaitu politik ekonomi. Hal politik ekonomi ini yang kami akan, bagaimana caranya kami harus berdayakan putra putri dan masyarakat Yalimo yang sudah siap untuk bisa bersaing, dan dia akan mengambil pajak di situ. Jadi pola pikirnya yang kami rubah, tergantung siapa yang mau berubahnya. Ya, dana DAU kita ada yang di daerah kami akan maksimalkan program pendidikan tetap kita utamakan, kemudian kesehatan tetap utamakan, orang sehat baru berpendidikan, sehingga dana yang ada diutamakan kegiatan fisik atau pemberdayaan manusia itu akan mengurangi. Tetapi kami yakin bahwa dana yang ada besar. Ingat, Yalimo beberapa tahun, 10 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu, kami dana APBD itu DAU hanya 500 miliar. Tetapi kasih kelihatan wajah Kabupaten Yalimo. Sekarang sudah ada DAU-nya di atas 1 triliun. Apa sulit untuk kita merubah? Dengan dana yang ada kami akan cukupkan. Kesejahteraan pegawai kami akan memperhatikan, karena faktor kemajuan suatu daerah adalah faktor utama pegawai negeri. Dia ada di tempat, dia tetap bekerja dengan semangat. Memberi semangat kepada aparatur sipil yang Yalimo, supaya mereka tidak meninggalkan lari keluar dari Yalimo, tetapi mereka aktif bekerja di daerah, aktif mengajar sekolah, dan melayani masyarakat melalui puskesmas. Waktu habis. Kita ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu 3 menit sejak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Sesuai undang-undang, khusus terutama untuk pembiayaan akan berakhir di tahun ini 2021, dan saya pikir dengan DAU kita yang ada dan ditambah dengan DAK itu bisa dimaksimalkan untuk ukuran Kabupaten Yalimo. Jadi ada banyak sumber-sumber pendapatan asli daerah juga yang perlu kita dorong, sehingga hal ini menjadi penting. Tapi juga kita hari ini ada juga keputusan Presiden yang nomor 18 tentang percepatan pembangunan Papua lagi, yang baru, yang menunjuk Bapak Wakil Presiden untuk mengurus Papua. Saya pikir itu juga akan mendorong dalam hal infrastruktur, dan di Yalimo itu sangat menguntungkan adalah kita ada di ruas jalan trans.
Sehingga ada banyak hal yang kita bisa, terutama jalan trans ini sangat menolong. Sehingga dengan DAU yang ada, saya pikir tidak terlalu terpengaruh, tetapi tetap kita mengoptimalkan sumber-sumber lain, terutama di pusat. Jadi saya sedikit menjawab juga soal urusan pembiayaan dari pusat, itu tergantung dari persiapan kita di daerah. Bagaimana dengan status tanahnya, bagaimana dengan perencanaannya. Ini akan didorong melalui aplikasi Krisna. Sudah diterima maka bisa disetujui, dipertimbangkan. Tidak bisa langsung kita ke Jakarta, ketemu menteri, ketemu orang ini, kemudian uang turun. Itu cara yang lama, sudah tidak pakai saat ini. Sekarang ini adalah bagaimana kita mendorong, itu harus diterima di dalam aplikasi Krisna. Inilah yang nanti dipertimbangkan oleh Bappenas. Saya pikir itu penting. Hal yang kedua, untuk insentif pemerintah Kabupaten Yalimu ini, terutama ASN kita yang paling tinggi seluruh Indonesia. Itu insentif paling tinggi itu ada di Yalimu hari ini. Jadi kalau ada yang bilang mau kasih naik insentif, tidak bisa lagi, itu sudah mentok paling terakhir kita Yalimu punya seluruh Indonesia. Jadi insentif PKI paling tinggi seluruh Indonesia itu ada di Yalimu saat ini. Nah, jadi tidak bisa lagi naik. Nah, itu perlu saya jelaskan. Dan ya saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya pemerintah ini punya sumber-sumber lain yang perlu kita optimalkan dengan sumber daya yang ada, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Jadi kita tetap optimis. Orang di sini saya kira sudah dari turun-temurun juga hidup dengan segala macam kekayaan yang ada. Jadi kita jalani saja selama daerah ini masih ada, kita masih ada. Waktu habis. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada kedua pasangan calon. Tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Saya, Stevina Kawer, mengajak kepada seluruh pemilih di Kabupaten Yalimo untuk mensukseskan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Kabupaten Yalimo kita memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil, dan bijaksana. Saya mengajak dan menghimbau kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, tim sukses dan masyarakat untuk mengikuti semua tahapan pemilihan agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi protokol kesehatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kami bisa ikut memilih kah? Boleh, kamu dua bisa ikut memilih. Tapi kamu dua harus pakai masker. Saya, Yehemia Walianggen, kami mengajak kepada masyarakat Kabupaten Yalimo datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk menyalurkan hak suara. Satu suara akan menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun mendatang. Yalimo memilih. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah. Segmen ini saling melempar pertanyaan dan dijawab oleh pasangan calon serta ditanggapi kembali oleh pasangan calon. Kesempatan pertama diberikan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Wah, baik. Pertanyaan kami tadi paslon 02 sudah nyatakan bahwa pegawai negeri ASN di Yalimo gajinya lebih tinggi. Saya tanyakan ini, gajinya tinggi tetapi orangnya tidak ada di Yalimo. Ini bagaimana? Itu saja. Pembinaan dalam birokrasinya seperti apa? Pendekatan birokrasinya seperti apa? Apakah ada kendala-kendala bagi mereka atau tidak? Karena gaji mereka sudah tinggi, tetapi ada hal apa yang menghambat sampai mereka? Saat apel saja hanya 15 atau 20 orang saja yang ada.
Ya, mungkin bisa. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 3 menit diberikan sejak berbicara. Baik, terima kasih. Jadi untuk insentif ini sesungguhnya ya di tempat-tempat yang lain itu biasanya memberikan insentif berdasarkan hasil keaktifan mereka dan ada beberapa indikator yang digunakan. Dan tentu ini menjadi hal yang penting, tetapi untuk Yalimo sendiri belum kita laksanakan, yang datang maupun yang tidak datang, kecuali yang sama sekali tidak pernah aktif, kita tidak bisa berikan. Ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan kita. Daerah ini juga kebutuhan sangat tinggi. Ya, pegawai kita ini menjadi insentif, menjadi satu-satunya harapan untuk pendidikan anaknya, untuk kebutuhan rumah tangganya, sehingga ini menjadi pertimbangan kemanusiaan kita. Ketika kita setegas-tegasnya seperti daerah lain, dan kemudian pegawai kita hanya menerima gaji toh, ini jadi masalah dalam keluarga mereka. Karena itu untuk saat ini kita belum tertib amat, tetapi pada saatnya kita akan mulai secara bertahap, akan kita tertibkan dalam rangka mewujudkan keadilan. Kenapa keadilan? Karena orang yang tidak aktif maupun yang aktif juga dapat. Sehingga ke depan kita berharap untuk yang aktif bisa dapat, yang tidak aktif ya mungkin kita akan kurangi sesuai dengan tingkat kehadiran atau tingkat indikator-indikator yang kita pakai. Saya pikir itu hal yang penting. Saya kira Pak Wakil lebih tahu lah, ini persoalan yang kita sama-sama diskusi sampai hari ini. Kami belum buatkan peraturan bupati karena pertimbangan ini daerah pedalaman dengan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi, kita akan mengganggu penghasilan daripada ASN ini. Sayang, mereka punya uang taksi saja habis untuk, atau mau ke Jayapura saja kaji 1 bulan itu bisa sekali ke Jayapura. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Untuk saat ini belum saya tertibkan soal insentif. Nah, nanti kalau transportasinya sudah murah, perumahan pegawainya sudah tersedia, sekolahnya sudah bagus dalam kota, nah ini kita akan benahi. Tapi untuk saat ini anak-anak istri mereka ada di Wamena, ada di Jayapura, mereka harus turun naik dan segala macam. Jadi saya kira ini penting, kita tidak ada di Jakarta atau di Jayapura, kita ini ada di Yalimo, di daerah yang baru dengan banyak keterbatasan. Saya kira begitu, terima kasih. Kita kembali ke pasangan calon nomor urut 1. Silakan menanggapi. Waktu 2 menit untuk menanggapi. Baik, memang benar kita sebagai manusia memang akan melihat hal-hal itu. Tetapi ini ada 1 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahun mereka tidak pernah ada di Yalimo, tapi hak-hak mereka jalan. Ini apa kita manusiawi atau tidak gitu? Sedangkan yang biasa aktif di kabupaten, haknya dengan mereka yang tidak pernah ada di kabupaten sama. Ini membuat salah satu hal yang memberatkan di situ. Jadi apa yang akan dilakukan dalam yang tidak pernah 5 tahun atau 3 tahun, 2 tahun tidak pernah hadir tetapi dapat gaji ini? Bisa. Pegawai negeri itu bisa aktif kerja di sini. Pegawai itu sama dengan anak sekolah, murid. Guru tidak ada, anak lari-lari di luar. Pegawai negeri Yalimo juga tidak ada pemimpinnya, tidak pernah ada di Yalimo. Bagaimana pegawai beta bekerja di tempat ini? Pasti pegawainya lari-lari kepalanya. Yang Yalimo terjadi modelnya itu. Dana insentif besar mereka terima dari seluruh kabupaten kota di Papua, tetapi
mereka merasa bahwa tidak ada yang ngawasi kita sehingga mereka keluar. Mereka bikin rumah di luar, lebih enak di luar. Bikinlah, coba sekali-kali bikin kesejahteraan pegawai negeri itu. Kesejahteraan pegawai negeri tidak banyak. Ada rumah, air bersih, lampu, telekomunikasi. Kalau mereka sudah dijamin semua ini, tidak mungkin mereka tinggalkan. Pemimpin ada di tempat tidak akan mereka tinggalkan, pergi dari Yalimo. Pasti mereka akan di sini dan mereka bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diembankan oleh negara. Terima kasih. Cukup, masih ada waktu. Sekarang diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya soal untuk paslon 01 ini, dari debat pertama, kedua terlalu gampang terus, jadi gampangnya ini coba jelaskan ke saya berapa anggaran Yalimo ini dengan kebijakan politik yang Bapak miliki, cara menghitungnya seperti apa. Jadi saya pikir Bapak sudah tahu berapa DAU kita, DAK kita, otsus, penganggarannya seperti apa, sampai mimpi sorga ini bisa terwujud. Nah, saya pikir begitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan pasangan calon nomor urut 2 telah disampaikan. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu bertanya sejak mulai berbicara. Anggaran di daerah, DAU dan lain-lain, sampai saat ini saya belum tahu, karena saya belum pernah tahu anggaran itu seberapa. Karena mungkin hanya komunikasi ini yang membuat. Jadi mudah-mudahan ke depan, mungkin pasangan 1 atau maupun 2, kita bisa komunikasi ke depan. Jika Tuhan mengendaki supaya kerjasama. Saya semenjak waktu belum pernah tahu, duduk diskusi juga soal anggaran. Ya, di situ sudah mengatakan bahwa saya tidak tahu, berarti di mana 40% dan 60% sebagai seorang bupati dan wakil bupati. Sehingga ini wakil bupati saja mengatakan saya tidak tahu, kebijakan diambil dari tinggal di luar Yalimo. Lalu bagaimana wakilnya tahu? Sehingga apa yang ditanyakan itu kami pikir itu pembohongan publik. Karena realita yang kami tahu, kami lihat bahwa tidak seperti yang disampaikan. Kalau kami dipilih memang kami tinggal di Yalimo karena kami orang Yali. Apalagi saya pejuang, saya harapkan Yalimo ini sebenarnya maju. Tetapi kalau memang model begini, orang tua kembali. Kami akan pimpin didik anak-anak kami, anak-anak Yalimo yang lebih baik lagi. Dan mereka bekerja di negerinya sendiri, tidak lari-lari. Bapak ada di sini, yang besok pegawai negeri masyarakat Yalimo, kami tetap bangun bergandengan tangan. Kami akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat hak-hak wilayah adat. Kemudian kami di sini ada Yalimo ini ada masyarakat namanya masyarakat heterogen. Dari mana-mana ada. Pejabat itu mereka tahu ada di Yalimo atau tidak. Dan heterogen itu kami ada dari daerah selatan, masyarakat bencana alam, Olimek, evakuasi. Itu kami janji waktu ketika Kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 2 menit diberikan. Baik, jadi terima kasih. Saya pikir saya mau bilang Pak calon Bupati 01 ini bagaimana ya, salahkan siapa, itu masalah karena selama Bapak jadi Wakil Bupati tidak pernah ikut sidang APBD juga, itu soal besar. Dan tidak pernah ikut membahas juga, ini menjadi kewajiban. Tidak harus disuruh-suruh, itu wajib ikut. 20 anggota DPR bisa tahu, Bapak tidak tahu, itu masalah. Nah, ini menjadi kewajiban. Jadi saya kira tidak perlu kita lempar batu tapi minimal ini menjadi kewajiban Bupati dan Wakil Bupati. Untuk kita sama-sama, pembahasan itu kan terbuka untuk umum di sini, di gedung ini sudah. Jadi anggota DPR juga punya catatan itu. Saya pikir itu hal yang sebaiknya tidak perlu dipolitisir, karena APBD di Yalimo terbuka, ada apalagi Wakil Bupati pasti aksesnya ada.
Yang kedua, saya sebenarnya simpel aja tanya tadi itu. Setahu saya ini DAK itu sudah ada juknisnya yang diatur oleh kementerian di pusat. Otsus itu sudah ada juknisnya juga diatur oleh melalui Perdasus di Jayapura. Sudah dibagi pendidikan sekian, kesehatan sekian. DAU kita itu 10%, sekitar 68 miliar itu adalah dana kita kasih ke desa, wajib. Itu undang-undang perintah. Yang kedua, dana insentif pegawai yang tadi yang besar itu hampir 200 miliar habis. DPR dan rutin segala macam hampir 200 miliar habis. Pembangunan dari DAU itu sebesar 210 miliar. 210 miliar ini menjadi kebijakan daripada bupati dalam politik anggaran. Bupati itu hanya 210 miliar. Sehingga Bapak realistis saja, 210 miliar itu kita bangun apa? Itu penting. Ini sedikit. Begitu. Jadi tidak banyak uang ini. Baik, waktu habis. Mari kita beri aplaus untuk kedua pasangan calon. Pemirsa dan para undangan, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehevi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Pemirsa di rumah dan para undangan, tibalah kita pada segmen terakhir, segmen ke-6. Pada segmen penutup ini, kedua pasangan calon akan diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan closing statement. Dan kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement. Waktu dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Bahwa Yalimo adalah milik kita, milik saya, milik Anda. Kita membangun Yalimo dengan sungguh-sungguh supaya Yalimo bermartabat. Kami tetap berpegang pada komitmen ketika kami kajian akademisi. Orang Yali yang punya KTP di sini tidak ada, kita tidak saling usir keluar masuk. Masyarakat bencana alam itu orang Apalapsili yang terima. Kalau usir keluar tanya kami orang Apalapsili. Sony dengan Akula adalah bagian dari orang Yali dan masyarakat Yalimo. Kami punya masyarakat, mereka tetap tinggal dengan kami di sini. Kemudian siapa saja datang berbisnis di sini, tetapi semua sesuaikan dengan pola pikir masyarakat Yalimo. Jangan melebihi kemampuan masyarakat Yalimo. Yang ketiga, bahwa kita usahakan, kami akan usahakan setiap APBD dalam bentuk KUA dan PPAS, kita bahas bersama-sama dengan DPR, kita bersama-sama kalau sudah jadi KUA PPAS, kita masuk dalam RKA. RKA itu sudah jadi DPA. Jadi RKA itu kita sama-sama susun, kita tidak bagi-bagi. Erjon tetap kita akan tidak bagi-bagi di hotel-hotel.
lalu hanya memberikan angka saja kepala dinas, tetapi kami duduk sama-sama kita bicara. Kebutuhan mereka kita sama-sama akomodir dan kita akan sama-sama melaksanakan pemerintahan di Yalimo yang efektif, efisien, dan bermartabat. Karena tujuan kami itu untuk mensejahterakan rakyat Yalimo melalui anggaran yang ada. Anggaran yang ada kita akan maksimalkan supaya tidak ada yang kurang, tidak ada juga lebih. Kesejahteraan kami tetap utamakan kepada aparatur sipil, juga pelayanan publik. Masyarakat kami selalu efektif kami lakukan apa yang kami janjikan tadi, pembinaan masyarakat sipil untuk memberikan kursus-kursus di luar Papua supaya mereka datang kembali, mereka membangun ekonomi di negerinya sendiri. Wah. Bagi masyarakat Yalimo, pesan kami bahwa inilah kami dua kandidat putra terbaik dari Yalimo, maka jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan muncul. Karena kemanapun selesai politik pasti kami akan berada juga di Yalimo. Jadi tim pendukung-pendukung yang ada mohon agar bermain politik secara sehat, dan saya ucapkan minta maaf juga kepada seluruh masyarakat Yalimo, dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Yalimo yang sudah mendoakan siang dan malam hingga akhirnya pada hari ini saya bisa ikut debat yang kedua. Semoga Tuhan yang mempunyai segala akan memberkati masyarakat sekalian. Masih ada? Oh, habis. Baik, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang hari ini kami dapat melaksanakan debat secara baik dan proses pemilu pada pertengahan ini dapat berjalan dengan baik. Prinsip kita adalah Yalimo itu damai itu kita. Ini menjadi komitmen saya dengan Panahum untuk menjaga daerah kita, masyarakat kita, Yalimo ini selalu damai, selalu aman, menjadi berkat bagi semua orang. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat saya yang saat ini sedang mengikuti melalui siaran RRI maupun yang menonton melalui TVRI. Terima kasih untuk semua dukungan, semua doa. Ketika kita bersatu, ketika kita bersama, pada suatu titik kita akan pasti maju sama seperti daerah lain. Kami selalu optimis dan yakin. Hari ini saya berjalan dengan hampir semua anak generasi muda Yalimo dan mereka punya masa depan. Saya akan memastikan mereka memasuki satu masa secara baik untuk kemajuan daerah Yalimo. Kami juga tetap himbau kepada semua pendukung kami yang ada di kampung-kampung, di kota-kota di mana saja. Mari kita wujudkan politik yang damai, karena kita semua sama keluarga. Semua kita keluarga, politik hanya saat ini kita akan kembali dari keluarga. Saya pikir itu dapat saya sampaikan dan terima kasih. Tetap semangat, optimis, pastikan tanggal 9 kita sudah pemenang dan kami selalu yakin dan sudah yakin bahwa kami sudah menang menjadi bupati dan wakil bupati pada periode kedua. Terima kasih untuk dukungan dan terima kasih juga yang lagi dukung di luar sana yang tepuk tangan itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pendukung Laki Usaha Nahum. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang tusuk nomor 2. Karena kami ini adalah yang memiliki sama-sama punya rumah, tidak ada yang tamu. Sehingga
kami mengajak pendukung Laki Usanahum kita main politik beretika, moral, dan kami keluar sebagai pemenang yang terhormat. Tentu itu yang kami harapkan. Terima kasih. Terima kasih untuk kedua pasangan calon, dan akhirnya kita tiba pada penghujung acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020. Kepada seluruh pemirsa, undangan, dan pendengar RRI, terima kasih telah setia bersama kami. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, kami undur diri dan terima kasih. Yang deras mengalirkan